ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu haqqun mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa ya'di bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasikin. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Ulasan ilmiah singkat, ayat ini menjelaskan konsep amsal dalam Al-Quran. Allah menggunakan perumpamaan ini bahkan dari hal kecil seperti nyamuk untuk menyampaikan kebenaran. Ini menunjukkan bahwa nilai kebenaran tidak dilihat dari besar kecil objek, tetapi dari makna yang terkandung. Perumpamaan menjadi metode pendidikan Al-Quran agar manusia lebih mudah memahami pesan ilahi. Kemudian renungan singkat dari ayat ini kita belajar untuk tidak meremehkan hal kecil karena bisa jadi di dalamnya terdapat pelajaran besar. Selain itu, sikap hati juga menentukan. Orang beriman akan mengambil hikmah, sedangkan yang ingkar justru meragukan. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 260. Wa isqala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fahus arba'atam minat tayri fasurhunna ilaika summa ja'alna kulli jabalin minhunna juz'an summa hunna yatinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Ya, Ibrahim menjawab, aku percaya tetapi agar hatiku tenang. Ya, Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian diletakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ulasan ilmiah singkat, ayat ini termasuk kisah khusus dalam Al-Quran yang mengandung pelajaran akidah. Nabi Ibrahim ingin mencapai keyakinan tingkat tinggi, ainul yakin, bukan sekedar iman biasa. Kisah ini menunjukkan bahwa iman boleh disertai pencarian pemahaman yang lebih dalam, selama tetap dalam koridor keimanan. Renungan singkat, ayat ini mengajarkan bahwa tidak salah ingin memperkuat iman selama tujuannya untuk mendekatkan kepada Allah. Kita tidak diajak untuk terus belajar dan mencari pemahaman agar hati menjadi lebih tenang. Kemudian Quran surat Ali Imran ayat 7. Wallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayatabi'una mastasabaha minhu al fitnati wa btigo'a tawili wa ma ya'lamu tawilahu illallah warrasikuna fi ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma zakkaru illa ulul albab. Artinya, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran dan lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari fitnah dan untuk mencari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Ulasan ilmiah singkat, ayat ini membahas konsep muhkam dan mutasyabihat dalam Al-Quran. Ayat ini juga menegaskan bahwa orang yang menyimpang cenderung memperdebatkan hal yang samar, sedangkan orang yang berilmu bersikap tawadhu dan beriman secara menyeluruh. Renungan singkat, dari ayat ini kita belajar untuk tidak memaksakan penafsiran pada hal yang belum jelas. Sikap terbaik adalah rendah hati, menerima keterbatasan, dan tetap berpegang pada ajaran yang sudah jelas.